Andi? Ya Bu, selamat siang Bu. Baik, baik. Sahabat luar biasa, inilah Pak Andi ya yang akan membahas mengenai komik dalam pembelajaran menggunakan Canva. Sebelum menyajikan materinya, saya akan kenalkan dulu siapa Pak Andi sebenarnya ya. Ini anak muda yang kreatif ya, anak muda yang sangat kreatif ya. Bu Tina juga sangat kreatif ya. Baik, siapa nih Pak Andi Muhammad Zubair ini ya? Beliau lahir di Ujung Pandang 8 April 94. Produktif ya, sudah menulis 5 buku komik pembelajaran untuk anak-anak ya Pak Andi ya? Atau lebih Ya, Bu. mungkin? Oke. Kemudian sudah menulis 2 modul pembelajaran BDR kelas 5 ya. Kemudian pernah menjadi instruktur nasional matematika Nusantara tahun 2020. Pak Andi juga pernah menjadi instruktur nasional desain grafis dan pemanfaatan media pembelajaran digital mulai tahun 2017 sampai sekarang ya. Kemudian pernah menjadi pemateri nasional media pembelajaran yang diselenggarakan oleh PGRI dan IGI tahun 2020. Kemudian 3 kali menjadi peserta terbaik dalam pelatihan nasional yang diikutinya. Wah, luar biasa ini Pak Andi ini ya. Sangat aktif dan produktif ya. Baik Pak Andi, kenapa nih komik ini menggunakan Canva? Pak Andi kenapa menggunakan Canva ya? Apa keuntungan dan kemudian apa keuntungan tersembunyi dari komik ini dijadikan pembelajaran? Silakan Pak Andi. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Senang berjumpa dengan sahabat luar biasa. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Zubair, guru dari SDIT Wahda Islamiyah 01 Makassar, dan seorang instruktur nasional dalam hal pembuatan komik edukasi menggunakan Canva. Puji syukur, lebih dari 1.000 guru se-Indonesia telah belajar bersama saya untuk membuat komik edukasi menggunakan Canva. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembuatan komik adalah hal yang sangat mudah, bahkan bisa dilakukan oleh para guru dan seluruh orang tua dimanapun dan kapanpun saja. Ya. Baik, sebelum saya berbagi pengalaman bagaimana sih membuat komik menggunakan Canva, kemudian apa sih manfaatnya, saya memiliki sebuah hadiah istimewa pada seluruh sahabat luar biasa se-Indonesia. Boleh Bu ya, saya berbagi hadiah? Wah, keren. Ada kuis dulu dong kalau begitu ya? Tidak Bu, semacam pantun. Oke. Jadi hadiah ini khusus untuk sahabat luar biasa se-Indonesia. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Jangan lupa membeli bunga. Hari ini kita belajar bersama agar menjadi manusia luar biasa. Keren. Oke. Baik, untuk menghabiskan waktu saya langsung saja memperlihatkan apa sih komik menggunakan Canva dan seberapa mudah membuatnya. Apakah sudah muncul, Bu? Ya, ada. Baik. Para sahabat luar biasa dan insan edukasi, dimanapun berada, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang pembuatan komik menggunakan Canva ya. Jadi ini salah satu karya komik saya menggunakan Canva. Sebelum itu saya ingin mereview kembali berbagai masalah pola pikir atau mindset saat PJJ ini ya. Entah itu dia sulit, kemudian bingung, bahkan ada guru dan siswa yang mengalami stres. Dan akibatnya adalah kurangnya minat literasi dalam membaca. Nah, apakah solusi pola pikir ini tidak memiliki solusi? Nah, jawabannya semua masalah-masalah yang pada umumnya kita alami itu semuanya memiliki solusi, baik menggunakan internet maupun tidak. Berikut ini adalah contoh kerjasama saya dengan salah satu kepala sekolah TK yang bernama Ibu Indrawati, bagaimana kami berkolaborasi antara guru TK, PAUD, dan guru SD kelas awal, bahwa pembelajaran PJJ ini harus dibuat menarik. Ya, misalnya dengan menggunakan metode STEM dan LOSPAR. Nah, dalam waktu 30 menit, guru-guru bisa membuat hasil karya secantik ini. Ya, luar biasa.
Selanjutnya, nah, materi yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah tentang pembuatan Canva. Ini merupakan contoh dari komik yang saya buat, ya. Ada komik sains, ya, IPA dan IPS. Nah, bagaimana sih pembuatannya? Apakah sulit? Oke, langsung kita lihat contoh komik edukasi yang saya miliki. Nah, sahabat luar biasa, para guru hebat se-Indonesia, berikut ini adalah contoh komik edukasi yang saya buat menggunakan Canva. Jadi full color, kemudian caranya sangat mudah, dan yang tentunya menimbulkan atau membangkitkan semangat para peserta didik dalam berliterasi. Nah, materi-materi komik ini pada dasarnya adalah materi pembelajaran yang saya tuangkan ke dalam bentuk komik. Mengapa? Agar menarik perhatian peserta didik. Nah, inilah contohnya. Oke. Baik. Bagaimana sih cara membuat komik edukasi menggunakan Canva? Caranya adalah, hal yang paling pertama kita lakukan adalah mencari situsnya, ya, canva.com. Keunggulan dari Canva ini adalah para sahabat luar biasa tidak perlu menginstal atau mengunduh aplikasinya. Karena fitur Canva ini atau aplikasi Canva ini berbasis web yang kita bisa gunakan tanpa menginstal aplikasinya. Baik, setelah kita membuka atau mengakses tautan dari situs canva.com ini, nah, kita akan diarahkan kepada tampilan berandanya. Mungkin para sahabat luar biasa bertanya, apa sih manfaat komik ini bagi peserta didik TK? Nah, jawabannya adalah pembuatan komik edukasi menggunakan Canva, salah satu manfaatnya adalah suara guru bisa dimasukkan ke dalam komik. Ya, Bu. Jadi, salah satu manfaatnya suara guru bisa dimasukkan ke dalam Canva ini. Nah, adapun contoh atau bagaimana sih cara membuat komik menggunakan Canva? Nah, Bapak, Ibu guru, para sahabat luar biasa, di bagian menu buat desain, nah, di sini ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu guru dan sahabat luar biasa bisa mengklik. Nah, setelah diklik akan muncul berbagai tampilan seperti ini. Jadi, Canva adalah suatu aplikasi desain yang sangat mudah, tidak hanya membuat komik, bisa membuat materi presentasi, poster, Instagram, kemudian infografis dan sebagainya, termasuk membuat sertifikat. Oke. Apakah tampilannya sudah cukup, Ibu Lina? Oke, kita lanjut, Bu, ya. Baik. Nah, ketika kita membuat komik edukasi menggunakan Canva, Bapak Ibu bisa memilih, ya, file ukurannya, yaitu dokumen A4. Sehingga nanti tampilannya akan seperti ini ukurannya. Membentuk ukuran A4. Sehingga mudah bagi peserta didik untuk membaca komik edukasi yang kita buat. Setelah kita memilih dokumen A4, kita akan dihadapkan pada tampilan desain Canva seperti ini. Ini adalah tampilan desain kosongnya. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, apakah sulit membuat komik? Jawabannya sangat mudah. Hal yang paling pertama Bapak Ibu guru dan sahabat luar biasa lakukan adalah silakan membuat perencanaan komiknya. Nah, dari perencanaan komik inilah seluruh data-data yang Bapak Ibu guru buat itu akan diimpor, ya, atau disalin ke menu Canva kita. Misal, pada tampilan ini saya memiliki sebuah format komik. Nah, komik ini membahas tentang sistem tata surya. Kemudian kita harus menentukan siapa sih target pembacanya, kemudian apa tujuan pembelajarannya. Setelah itu, barulah kita mendetailkan mulai dari cover, halaman pertama hingga halaman terakhir, beserta apa saja balon komik dan kata-kata yang akan dituangkan. Misalnya, pada halaman cover ini,
saya mencantumkan logo, nama penulis, dan judul ya. Oke. Kemudian, di gambar cover ini tersedia gambar logo sekolah dan Tuturi Handayani serta gambar planet. Nah, data-data inilah yang kita pindahkan ke Canva. Perlu dipahami bersama bahwa ketika sahabat luar biasa membuat komik edukasi menggunakan Canva, ada yang dinamakan menu utama. Nah, di bagian ini adalah menu utama. Ada unggahannya. Unggahan ini adalah misalnya kita ingin memasukkan gambar siswa kita atau memasukkan foto kita, foto pribadi. Maka unggahan media ini adalah menu untuk mengaksesnya. Entah itu dalam bentuk gambar, video, maupun audio. Kemudian, di menu elemen ini bisa dikatakan bahwa inilah inti dari pembuatan Canva. Karena kenapa? Nah, di menu elemen ini seluruh fitur-fitur karakter komik berada di sini dan ini gratis. Ya, gratis bisa kita gunakan. Contoh, saya membuat cover ya. Misalnya saya memilih ini. Nah, ketika kita memilih gambar sesuai dengan tema komik edukasi kita, nah, silakan Bapak Ibu Guru nanti mengarahkan komik ini atau gambar ini ke bagian Canva-nya. Coba saya perbesar. Nah, di bagian ini ada lingkaran berwarna putih dan ada garis yang berwarna panjang. Nah, lingkaran putih ini fungsinya untuk memperlebar atau memperkecil ukuran dari foto yang kita masukkan ke dalam Canva. Adapun yang gambar panjang berwarna putih ini fungsinya untuk memperkecil ukuran dalam gambarnya. Oke. Nah, caranya bagaimana agar gambar ini full? Ya, caranya adalah selalu kita arahkan gambar ini ke bagian pojok kanan atas. Kemudian, tanda lingkaran ini bisa kita tarik ya, tarik full. Oke, seperti ini. Sehingga tidak tampak lagi garis-garis atau kertas putihnya. Selanjutnya, kita lihat. Wah, ternyata masih ada gambar warna putihnya di bagian bawah. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah di bagian foto ini ada gambar bergaris putih. Oke, kita tarik. Nah, kita tarik sampainya utuh seperti ini. Oke. Nah, di bagian ini kita bisa mengecek bagaimana tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Ternyata masih ada garis berwarna putih di pinggirannya. Nah, kita perbaiki lagi. Nah, sahabat luar biasa bisa memperbaikinya kembali. Ya, seperti ini. Oke, bisa ditarik. Nah, jadilah cover komik edukasi kita. Nah, kelebihan dari Canva adalah setiap gambar yang kita masukkan ke dalam Canva ini, itu ukurannya selalu resolusinya tinggi, tidak pecah. Bisa dilihat Bu Lina ya, ukuran kualitas gambarnya tidak pecah. Walaupun dirubah-rubah ya, tetap ya, bagus walaupun ya. ukurannya diperbesar 10 kali lipat. Ya. Tetap ya kualitasnya, tidak pecah. Ya. Ya. Kemudian, untuk memasukkan teks, Bapak Ibu Guru bisa memilih menu teks ini ya. Sahabat luar biasa bisa memilih bagian teks ini. Nah, kelebihan Canva, seluruh font telah disediakan oleh Canva, mulai dari yang paling unik sampai yang formal. Misalnya nih, saya memilih ini dulu ya. Kemudian, saya memasukkan tulisan saya. Ya, misalnya, menjelajahi luar angkasa. Nah, kita perbesar. Oke. Nah, ketika kita ingin mengubah fontnya, sama halnya ketika kita menggunakan Microsoft Word atau Google Dokumen. Nah, ini kita blok saja. Kemudian di bagian ini ada tulisan Montserrat Classic. Nah, ini adalah bagian-bagian fontnya. Tersedia ribuan font secara gratis yang bisa digunakan oleh sahabat luar biasa. Ya, jadi termasuk bahasa, misalnya ada bahasa Jawa, mengajar bahasa daerah, ini juga bisa. Ya.
Misalnya ini Bu ya, ini ada Pembugis dari Makassar maupun Jawa, kemudian ingin mengajarkan bahasa asing yang memiliki huruf ya, huruf mulok tersendiri, itu sangat bisa. Oke, misalnya saya memilih ini. Nah, di bagian ini kita bisa memperbesar. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk memasukkan, misalnya kita ingin memasukkan logo sekolah dan logo Tutur Handayani, silakan dipilih bagian unggahan. Nah, di bagian unggahan ini kita memilih unggah media, entah itu dalam bentuk gambar, video maupun audio kita. Sekali lagi, Canva bisa memasukkan suara guru ke dalam komik edukasinya. Ya. Misalnya saya memasukkan logo Tutur Handayani. Coba saya cari dulu ya, ini misalnya ini. Kemudian saya memasukkan logo sekolah saya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, setelah kita memasukkannya, silakan diatur ukuran dari gambar yang kita buat atau kita input ke dalam desain Canva kita ini. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kita tarik ya. Kita tarik ke atas. Kemudian diatur seperti ini. Sesuai dengan kreativitas para sahabat luar biasa. Oke. Dan kita atur. Nah, Ibu Lina, apakah Ibu bisa melihat garis berwarna ungu di tampilan layar saya? Ya. Nah, Ada. di antara kelebihan Canva, Bu Lina, para sahabat luar biasa, sudah disediakan fitur simetris, Bu. Nah, jadi Canva sudah mengarahkan kita apakah posisi gambar ini sesuai dengan gambar di sampingnya. Nah, jadi langsung kita bisa mengaturnya, berapa besarannya. Nah, di sini, di bagian angkanya ada lebar 1,8, tinggi 1,8. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Terdapat garis putus-putus berwarna ungu. Artinya, posisi logo Tutur Handayani simetris dengan posisi logo sekolah saya di bagian bawah. Oke, seperti itu, Bu. Jadi serasi ya? Iya, serasi, Bu, dan simetris. Nah, selanjutnya kita ingin memasukkan nama kita, ya, nama pembuat. Tidak perlu lagi untuk memilih menu teks. Cukup menyalin tulisan ini seperti di Microsoft Word, Ctrl C dan Ctrl V. Ya, oke, jadi langsung di double. Jadi pada dasarnya Canva ini mirip dengan Microsoft Word atau Google Dokumen dan sejenisnya dalam hal pendesainannya. Saya memasukkan nama saya, Andi Muhammad Zubair. Oke, kemudian saya perkecil. Jadilah satu halaman. Nih Pak Andi, ada pertanyaan dulu dari Ibu Anissa, apakah harus pakai Canva Premium katanya kalau untuk membuat komik ini katanya? Bisa dengan Canva gratis, Bu. Bisa menggunakan Canva for Education atau Canva Pro Premium. Nah, apa sih kelebihannya atau perbedaannya? Kalau Canva biasa yang versi gratis, itu terbatas aksesnya. Namun, ketika kita menggunakan Canva Premium atau Pro, menggunakan akun sch.id atau belajar.id yang diberikan oleh Kemendikbud, nah, itu adalah solusi yang tepat karena gratis dan seumur hidup. Nah, dicatat ya, sahabat luar biasa. Baik, lanjut Pak Andi. Baik, kemudian kita ingin memasukkan karakter astronot. Nah, karena kenapa? Nah, di bagian ini, ya, kita ingin memasukkan gambar astronot. Nah, bisa dicari di elemen. Sekali lagi, kunci dari Canva adalah elemen. Nah, menu elemen ini adalah kuncinya. Misalnya kita mau mencari astronot. Nah, bisa diklik saja astronot. Maka ribuan gambar secara gratis, ya, dan ini berlisensi. Tidak perlu khawatir, Bapak Ibu sahabat luar biasa, ini berlisensi, aman dari Canva. Nah, saya sudah menanyakan hal ini ke adminnya di Australia, dan itu diiyakan bahwa ini berlisensi. Nah, sisa kita memilih
Misalnya kita memilih ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita hendak memasukkan bendera Indonesia untuk menanamkan karakter atau pendidikan karakter. Nah, bisa diklik ya kata kuncinya. Misalnya bendera Indonesia ya, flag Indonesia. Atau coba saya cari ini. Oke, bendera Indonesia. Nah, sudah muncul ribuan gambar yang terkait dengan bendera Indonesia. Oke, setelah itu nah, kita arahkan. Mungkin para sahabat luar biasa berkata atau bertanya, kok gambarnya berada di depan ya? Sementara gambar asteroidnya berada di belakang. Betul Bu Lina ya? Ya. Nah, kelebihan Canva ini sekali lagi sama halnya ketika kita menggunakan Microsoft Word. Sangat mudah. Nah, silakan di sini di bagian posisi, sahabat luar biasa memilih ya. Kemudian pilih mundur. Nah, inilah fungsinya posisi, mengatur di mana letak elemen-elemen gambar kita. Apakah di depan, atau di belakang, atau di bagian mana. Misalnya mundur ya. Nah, apakah posisi tiangnya sudah berada di belakang, Bu? Ya. Di belakang sekarang. Ya. Nah, jadi seolah-olah astronot ini membawa bendera Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, sisa kita perkecil. Tinggal diatur seperti tadi ya. Oke. Iya, betul sekali, Bu. Bisa dimiringkan seperti ini dan lengkap berapa derajat kemiringannya. Bisa dilihat, Bu ya? Di bagian ini ada angka minus 28, 0, 7, 14 dan sejenisnya. Oke. Selanjutnya, nah, ketika kita hendak menduplikat halaman ini, jadi ketika kita menambahkan halaman baru ada dua cara. Bisa menduplikat halaman yang sebelumnya atau membuat halaman kosong. Nah, jika kita menggunakan halaman duplikat, di sini ada menu duplikat halaman. Silakan diklik nanti. Maka halaman 1 dan halaman 2 itu sejajar atau sama, mulai dari ukuran dan gambarnya. Namun, ketika kita memilih yang menu tambah halaman, nah, maka itu akan kosong tampilannya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih caranya supaya komik-komik ini ya bisa seperti ini tampilannya? Nah, caranya sangat mudah. Nah, di sini kan ada 3 bagian dalam satu halaman. Ada gambar bulan, ada gambar ayah sama anaknya, dan seperti ini. Caranya bagaimana? Nah, Bapak, Ibu, guru, dan sahabat luar biasa bisa memilih menu elemen. Nah, di menu elemen ini ada menu yang dinamakan bentuk. Nah, di bentuk ini ada ukuran persegi. Inilah fungsinya menu elemen bentuk persegi agar kita bisa membuat tampilan background dalam satu halaman dengan background yang berbeda. Misalnya ya. Nah, saya mengambil background ini warnanya. Oke. Saya mengambil backgroundnya seperti ini. Oke. Kita sisa atur backgroundnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita bagi 3. Misalnya ini berwarna merah, kemudian ini lagi berwarna merah di bawahnya, dan di bawahnya lagi ini. Oke, kita agak lebarkan sampai ke bawah. Oke. Nah, kita bisa memisahkan garis putih itu sebagai penanda bahwa oh, ini adalah pembatas dari gambar yang akan kita masukkan. Nah, setelah itu seluruh data yang di perencanaan komik kita ini disalin. Nah, disalin di bagian ini, kemudian dipindahkan nanti ke bagian Canva kita. Oke. Misalnya saya mengambil gambar di foto ya. Nah, kemudian di sini kita bebas mencari, misalnya tata surya. Oke. Karena kita membahas tata surya, maka seluruh gambar tentang tata surya ada di sini. Oke.
Misalnya saya memilih ini. Nah, ketika gambarnya telah dipilih, maka akan diarahkan ke sini. Sisa kita mengatur posisi dari gambar tersebut. Misalnya kita memasukkannya ke bagian atas. Oke. Ingat, ketika kita memasukkan gambar, selalu arahkan ke pojok kiri kanan atas agar simetris. Kemudian kita tarik ya lingkarannya. Kemudian garis panjangnya kita tarik agar utuh. Oke. Jadilah satu gambar. Kemudian kita ingin memasukkan lagi gambar yang lain. Misalnya gambar pemandangan malam ya. Nah, bisa kita cari di foto. Di bagian foto kita masukkan kata kuncinya. Ya, misalnya bulan. Oke, ya misalnya kita memilih ini. Nah, setelah itu kita atur lagi posisinya seperti ini. Oke, kita atur posisinya. Oke, selalu arahkan ke pojok kiri atas. Setelah itu kita atur ukuran gambarnya seperti ini. Nah, setelah simetris, bagian gambar kanannya kita perbesar seperti ini. Oke. Nah, jadilah halaman kedua ya dengan gambar yang berbeda. Jadi konsepnya sangat mudah, sama seperti yang di atas. Kita sisa menariknya. Kemudian kita perbesar. Oke, jadilah 3 background dalam satu halaman. Kemudian bagaimana sih cara menambahkan karakter dan balon-balonnya? Nah, caranya adalah, ingat, menu inti di Canva adalah elemen. Nah, di elemen ini kita bisa mencari ya, misalnya father, ayah. Nah, kita cari gambar ayah yang sedang membaca misalnya bersama anaknya. Ya, misalnya ini. Nah, kita simpan di bagian ini. Oke, misalnya ya, seperti ini. Kemudian, bagaimana cara memasukkan balon katanya? Ya, caranya adalah kita masukkan kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Yaitu balon komik. Nah, ketika kita memasukkan balon komik, maka ribuan tampilan balon komik akan muncul seperti ini. Bisa Bapak Ibu Guru nanti memilihnya. Misalnya seperti ini. Saya pilih. Di sini ditantang cita rasa seni ya Pak Andi ya, ketika memilih Betul ini ya. Sekali. Iya Bu, betul sekali. Supaya tampilannya jadi cantik ya komik ini ya. Dan seolah-olah ini adalah hal yang nyata pada saat anak-anak membaca komik ya. Nah, selanjutnya karena posisi balon komiknya menutupi wajah, pilih posisi, kemudian klik mundur. Oke. Nah, setelah itu, iya. Kemudian kita memasukkan teks. Nah, teksnya di sini. Setelah itu kita copy. Nah, seluruh data yang di perencanaan komik kita salin, ya kita copy paste, pindahkan ke bagian teksnya. Nah, oke, mungkin saya perbesar lagi supaya lebih jelas. Nah, karena teksnya memanjang, sedangkan balon komiknya agak kecil, caranya adalah kita pilih yang gambar garis warna putih panjang ini. Kita persempit kerapatan teksnya. Nah, setelah itu kita letakkan di sini. Wah, ternyata masih besar. Nah, kita pilih yang lingkarannya. Oke, kita atur seperti ini. Nah, jadilah halaman yang baru seperti ini. Apakah bisa untuk anak TK? Nah, jawabannya bisa. Di Canva ini tersedia animasi. Ya, jadi ada animasi. Oke, animasi seperti ini. Nah, tersedia animasi seperti ini. Jadi ada yang bergerak-bergerak dan ada yang
tidak bergerak. Misalnya saya memilih apa ya yang bergerak. Misalnya saya memilih, oke, coba saya pilih yang pernah digunakan. Nah, misalnya saya memilih ini, Bu, ya. Nah, oke, coba saya perbesar dulu. Nah, ini adalah salah satu elemen animasi ya, yang tersedia di Canva. Jadi dia bisa bergerak seperti ini. Oke, bisa bergerak. Sisa nanti sahabat luar biasa memilih apakah elemen tersebut cocok untuk digunakan atau tidak. Oke, mungkin yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada sahabat luar biasa, Canva ini ya, dia sifatnya real time, artinya tersimpan secara otomatis. Bisa nanti sahabat luar biasa menambahkan di bagian ini judul dari komiknya, misalnya komik edukasi. Nah, kelebihan Canva ini juga kita bisa mengunduh ya, mengunduhnya dalam berbagai jenis file. Bisa dalam bentuk PNG, dalam JPEG, dalam PDF, bahkan dalam video. Tidak hanya itu. Nah, bagian halaman komik yang kita buat ini bisa kita pilih apakah halaman pertama yang ingin dicetak, atau halaman kedua, atau halaman ketiga, atau seluruhnya. Nah, apalagi kelebihan dari Canva? Jawabannya adalah Canva bisa merekam video, ya, kemudian bisa diubah dalam bentuk PowerPoint seperti ini, bahkan bisa dijadikan e-book, ya, booklet ya seperti ini. Nah, di bagian Canva juga bisa memasukkan audio seperti ini, ya, audionya. Bisa audio pribadi atau audio yang telah disediakan oleh Canva. Bisa memasukkan juga video. Nah, misalnya kita lagi mengajar videonya, kita masukkan ke dalam Canva. Baik, mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan. Baik, luar biasa. Pasti sahabat luar biasa terinspirasi nih oleh penjelasan Pak Andi. Keren banget ya. Keren. Kita undang Bu Tina kembali ya. Halo Bu Tina, gabung kembali ya. Oke, kita diskusi nih. Wah, ini luar biasa. Dari penjelasan Pak Andi dan Bu Tina, ini yang paling penting selain teknik menggunakan aplikasi Canva, selain memahami board game tadi dari Bu Tina, yang terpenting dari keduanya adalah perencanaan ya Pak Andi dan Bu Tina. Betul sekali. Perencanaan Bu. Itu, perencanaan komik, perencanaan board game. Nah ini sebenarnya karena itu kontennya di situ ya. Iya. Betul. Bagaimana ini? Apa tips ya dari Pak Andi dan Bu Tina ketika sahabat luar biasa ingin meniru ya, ingin membuat board game atau komik ini? Bagaimana tips yang mudah ya untuk membuat perencanaan itu? Karena untuk membuat komik itu harus ada teks yang difikirkan ya. Itu kuncinya teks ya, teks, gambar. Kalau gambar bisa dicari, tapi teks atau kalimat, kata-kata itu kita harus desain ya. Dan Bu Tina juga sama. Silakan. Pak Andi dulu atau Bu Tina? Bu Tina dulu deh. Oke, terima kasih Ibu Lina. Tips and triknya apa ya? Mungkin karena saya berkecimpung di dunia marketing komunikasi juga ya Bu ya. Kami di sini juga membuat banyak konten creator ya untuk media sosial. Jadi sedikit banyak tahu mengenai desain komunikasi visual. Untuk guru sendiri sepertinya tidak harus seperti apa gitu mengetahui teori-teorinya, namun secara simpel sih sederhananya mungkin untuk layout itu kan ada font atau huruf, ada juga image atau gambar, dan juga color. Jadi 3 elemen itu harus dikuasai oleh guru tuh, apa ya, warna yang bagus, yang cocok untuk anak-anak, terus jenis font juga berpengaruh untuk anak-anak, ukurannya harus diperhatikan baik-baik. Dan untuk gambar, kebetulan kan tadi di Canva itu gambarnya sudah banyak yang bisa dipakai ya Pak Andi ya, bahkan luas tidak sekali ya. Betul. Dengan Canva, Ibu Guru, Bapak Guru dapat berkreasi. Jadi tidak usah khawatir sih sepertinya untuk Canva.
untuk membuat board game. Satu lagi paling tipsnya, karena kan kebanyakan tuh kalau kita lihat gambarnya, kadang ada yang sesuai, kadang ada yang tidak sesuai. Jadi kalau yang tidak sesuai kita harus menggambar terlebih dahulu ya, di sketch dulu gitu. Dan jikalau memang semisal, aduh saya belum punya skillsnya nih untuk Canva ataupun untuk desain yang lain, biasanya saya langsung cut off, langsung saya pergi ke percetakan, minta bantuan di sana layouternya. Saya ingin seperti ini, bentuknya ini gambarnya, tolong dibuatkan. Itu sangat efektif sih Bu. Seperti itu. Atau menggunakan foto? Maksudnya seperti apa? Foto apa? Untuk keperluan gambar, kalau tidak ditemukan dalam Canva atau tidak ingin menggambar, menggunakan foto bisa? Bisa Ibu, bisa. Karena kan kita juga kadang membuat ini ya, apa namanya, wayang untuk anak-anak ya, untuk media pembelajaran juga bisa sih kita fotokan. Nanti kalau misalnya mau dihapus backgroundnya, ada secara online tuh ada remove.bg kalau nggak salah, atau ada juga aplikasi background eraser, jadi bisa dihapus dulu backgroundnya dan kita bisa pakai. Seperti itu Ibu Lina. Oke, Bu Tina. Oh, Pak Andi, bagaimana tipsnya Pak Andi nih agar sahabat luar biasa bisa membuat perencanaannya dengan baik supaya ketika membuat komik ini tidak bingung? Oke, terima kasih Bu. Jadi pada intinya ketika membuat sebuah media pembelajaran, kita harus selalu berpatokan kepada karakteristik peserta didik. Ya, jadi kita melakukan survei karakteristik peserta didik. Bagaimana sih model pembelajaran siswa kita? Kemudian bahasa apa yang mudah digunakan atau mereka pahami. Nah, itulah yang dituangkan ke dalam media pembelajaran. Termasuk di Canva, Bu. Di Canva itu sudah lengkap. Misalnya kita ingin menghapus background, itu bisa langsung dilakukan di Canva. Nah, mungkin yang selama ini menggunakan background aplikasi ketiga, itu bisa dilakukan di Canva. Bahkan, jika peserta didik misalnya sangat suka bermain HP, ini kita bisa mengalihkan. Misalnya saya, Bu, saya membuat tugas, mendesain undangan, ya, itu saya menggunakan Canva. Jadi saya berbagi kepada siswa, coba buat desain undangan menggunakan Canva, apapun modelnya. Nah, dan mereka itu sangat luar biasa. Ternyata generasi kita di masa sekarang itu lebih hebat dalam penggunaan teknologi. Iya, cepat sekali, Bu. Ya. Iya. Jadi Canva ini, Bu, bisa digunakan di HP, ya. Silakan diinstal di Play Store. Ya, tadi ada yang nanya, Ibu siapa ya. tadi? Ibu Ada Patricia pertanyaan yang tanya. Ya. Ibu Patricia apakah tadi yang tanya. Bisa dioperasikan atau digunakan via HP? Jawabannya sangat bisa. Silakan di-download di Play Store. Dan ada juga pertanyaan, apakah di Canva juga bisa membuat video pembelajaran? Jawabannya sangat bisa. Langsung merekam layar. Langsung merekam layar. Ya. Tidak perlu lagi menginstal aplikasi rekam layar karena di Canva sudah disediakan. Oke, mungkin itu, Bu. Baik. Saya melihat ada perbedaan board game dengan komik pembelajaran yang menggunakan Canva ya. Saya lihat penggunaannya berbeda ya. Tadi komik itu dasarnya adalah untuk mengatasi kebosanan anak, stres anak, balas baca ya Pak Andi ya. Ya, meningkatkan komik ini bisa mengatasi itu ya. Sedangkan board game sebaliknya nih sebenarnya ya. Justru dengan board game anak-anak dilatih untuk berbicara, membaca ya. Seperti itu ya. Sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Nah, ini bagi sahabat luar biasa, ketika melihat ini mungkin harus bijaksana menggunakannya ya. Artinya ini bisa digunakan secara bervariasi ya. Tidak monoton menggunakan komik, tidak monoton menggunakan board game ya. Nah, tadi ada pertanyaan atau pernyataan dari Ibu Emma ini. Nah, ini apakah atau dia komik ini atau board game ini bisa digunakan untuk anak luar biasa. Nah, kalau saya melihat untuk komik ini sangat cocok ya Pak Andi, karena kata Pak Andi ini salah satunya adalah untuk mengatasi kebosanan, malas baca. Mungkinkah ini bisa digunakan untuk anak-anak disleksia, autisme, sehingga mereka tertarik untuk membaca. Mereka melihat gambar, melihat teks ya. Apakah betul yang saya pikirkan Pak Andi? Betul sekali, Bu. Bahkan suara guru bisa dimasukkan ke dalam komik edukasi Canva.
suara pengajarnya. Ya, jadi seolah-olah berinteraksi nyata antara guru dengan konten yang berada di dalam komik edukasinya. Nah, nih kembali ke Pak Andi sekarang. Pak Andi, cocoknya komik pembelajaran ini untuk anak-anak kelas di SD ya, Pak Andi ini menggunakan ini untuk anak SD ya? Oke. Iya. Ini cocoknya untuk anak-anak kelas rendah atau kelas tinggi atau kelas kecil atau kelas besar sebenarnya, Pak Andi? Baik, pertanyaan yang menarik, Bu. Sebenarnya pembuatan komik edukasi menggunakan Canva ini bisa mulai dari anak usia dini hingga SMP ya, karena tingkat SMP masih senang membaca komik. Nah, adapun untuk tingkat jenjang PAUD, itu orang tua bisa berkolaborasi dalam memilih elemen pada saat membuat komik. Jadi ada interaksi antara orang tua, karena ini pengalaman dari teman juga. Ketika dia membuat bahan bacaan komik bersama anaknya didudukkan di sampingnya. Kemudian anaknya memilih, Bu itu Bu yang bagus, ayah itu yang bagus. Sehingga ada keterlibatan anak dalam menentukan pilihannya. Nah, adapun untuk kelas rendah, kelas SD kelas rendah dan kelas atas ini juga sangat tepat karena memindahkan materi yang dari buku itu kan rada bosan untuk peserta didik untuk membacanya. Sehingga solusi ini sangat tepat menurut saya. Baik. Ini ada pertanyaan dari SLB Negeri Sambas. Nggak tahu nih nama ibu gurunya nih. Izin bertanya katanya nih, terkadang anak autisme di tempat kami lebih senang melihat gambarnya saja, tidak suka membaca. Itu bagaimana ya Pak Andi? Itu sebenarnya mau saya tanyakan tadinya Pak Andi, keburu ditanyakan sahabat luar biasa nih. Bagaimana Pak Andi? Baik. Sebenarnya bukan hanya anak autisme sebenarnya, mungkin anak-anak lain ya tergodanya itu melihat gambarnya saja. Bagaimana Pak Andi? Baik, pertanyaan yang luar biasa dari SLB Negeri Sambas. Nah, ya. Canva ini merupakan salah satu media yang sangat mudah, bahkan sudah populer di masa PJJ ini. Bahkan sangat cocok untuk anak-anak yang misalnya penderita atau mengalami autisme. Nah, solusinya bagaimana? Gambar anak tersebut bisa dimasukkan ke dalam komik. Nah, sehingga menimbulkan, wah, guru saya menonjolkan diri saya, sehingga ada semangat untuk berprestasi. Nah, di Canva juga itu tersedia berbagai elemen yang bisa kita pilih. Ya, misalnya superhero, atau pendidikan karakter lain, misalnya penari Indonesia juga ada di Canva. Nanti sahabat luar biasa bisa mendesain dan mencari karakter apa yang cocok untuk diajarkan ke peserta didik kita. Oke. Mungkin ini ada yang penasaran nih, Bu Iman nih. Ukuran maksimal untuk Canva katanya. Bisakah ukuran poster katanya? Kayaknya bisa ya, Pak. Ukuran baliho juga bisa, Bu. Iya, betul. Iya, berbagai ukuran dan itu ya, Pak ya, model banyak sekali, banyak pilihannya ya, Pak Andi ya. Betul. Saya mencetak baliho, Bu, dari Canva dan kualitasnya bagus. Bagus ya gambarnya ya. Oke. Nah, kembali. Silakan Bu Tina. Untuk membuat desain board games juga kan saya buatnya dengan menggunakan bahan spanduk ya Bu ya. Dan saya ngedesainnya pakai Canva juga sih Bu. Sangat berguna ya. Nggak akan pecah. Iya betul. Sangat memudahkan ya Bu Tina ya. Betul, menggunakan Canva sangat memudahkan ya. Oke, dan bisa waktu ya cepat membuatnya ya, memilihnya ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Arifah Nauli. Ini untuk Pak Andi nih, Pak Andi. Apa saja kelebihan dan kekurangan media komik sebagai media pembelajaran ya? Oke, apa nih kelebihannya, apa kekurangannya Pak Andi? Kalau kelebihan tentu sangat banyak ya, misalnya menarik perhatian atau minat baca siswa. Adapun kekurangan itu sebenarnya relatif, sebagaimana kita memandang penggunaan komik ini dan bagaimana kita mendesainnya. Kalau saya pribadi, komik ini saya jadikan sebagai lembar kerja siswa. Jadi ada video di dalamnya saya tautkan, kemudian ada latihan soal. Nah, dari dari desain di Canva tersebut saya impor ke PDF, kemudian saya masukkan ke dalam live worksheet. Jadi langsung siswa mengerjakannya secara real time. Jadi adapun kekurangan ini relatif, tergantung bagaimana kita memandang sebuah
media pembelajaran tersebut. Mungkin itu, Bu. Oke. Jadi tidak hanya hiburan maksud Pak Andi ya. Tidak hanya hiburan tapi di dalamnya di-insert materi-materi penting untuk anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, Karena nih, di Canva bisa memasukkan video. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari MS Teo Sagala nih, dari Medan mungkin ya ini. Apakah semua aplikasi Canva ini bisa membuat komik? Haruskah berbayar? Saya tahu hanya bisa buat flyer saja. Ini sudah dijelaskan sebenarnya tadi oleh Pak Andi ya, tapi nggak apa-apa, dia mungkin baru gabung ya, Pak Andi silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Canva itu pada dasarnya adalah alat desain yang mudah, tidak perlu memiliki kemampuan IT yang luar biasa sekali, cukup kita berkreasi dan berimajinasi. Nah, di Canva ini selain bisa membuat komik, poster, flyer, juga bisa membuat postingan Instagram, bahan ajar, dan berbagai jenis, termasuk kartu nama, CV, dan lainnya. Bisa nanti dieksplor lebih jauh. Mungkin itu, Bu. Canva jadi memudahkan kita ya Pak Andi ya, yang dulu harus kita pesan, bayar mahal. Sekarang kita bisa kreasi sendiri ya Pak Andi ya, Bu Tina ya. Betul sekali, Memudahkan, Bu. sangat memudahkan kita ya. Oke. Wah, ini siapa Pak Fahim mau tanya? Oh, hanya terima kasih katanya nih, kata Pak Fahim untuk Bu Tina dan Pak Andi ini katanya. Materinya sangat menarik. Makasih Pak Fahim ya. Oke. Terima kasih, Pak Fahmi, ya. Oke, ini katanya nih udah tahu kelebihannya sekarang nih Ibu Indrawati nih. Seru ya, kayaknya lebih mudah buat desain dengan Canva. Selama ini sedikit ribet gunakan Corel katanya ya. Ya Canva lebih memudahkan ya Pak Andi ya Bu Tina ya. Betul Ibu, Iya. Canva itu sangat usable kalau untuk kami guru ya. Apapun bisa dibuat lewat Canva. Oke. Ini Ibu Nia ini sebenarnya sudah dijawab juga. Lebih mudah membuat Canva di Android atau di laptop? Karena kalau di Android suka terbatas memorinya. Ini Pak Andi bagaimana nih? Baik. Sebenarnya relatif, Bu, apakah mudah di laptop atau di Android, tergantung kenyamanan pribadi masing-masing. Kalau saya lebih pribadi untuk menggunakan laptop, karena di laptop itu sudah terintegrasi dengan merekam videonya. Kalau di HP belum ada. Adapun untuk memori HP, seluruh desain kita yang ada di Canva itu tersimpan di web kalau menggunakan laptop. Jadi sangat menghemat memori. Nanti ketika pada saat hendak diunduh filenya, itu baru akan memakan memori. Mungkin seperti itu. Oke. Wah, ini makin banyak yang penasaran nih Pak Andi, Bu Tina nih. Ini katanya bagaimana untuk bisa gratis Pak Andi? Kadang ada yang premium gambarnya dan unduhnya. Ini juga sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa, jelaskan lagi Pak Andi. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mendapatkan Canva for Education, sebenarnya banyak cara. Ya, pertama, kita berbayar. Nah, kalau berbayar ini tentu misalnya 500.000 per tahun. Yang kedua, ketika sahabat luar biasa memiliki akun belajar.id, ya, atau akun Google for Education yang diberikan oleh kementerian atau sekolah, misalnya belajar.id, madrasah.id, SCH.id, silakan digunakan untuk pendaftarannya, karena itu langsung diverifikasi oleh Canva. Cara yang ketiga, ini cara dibenarkan juga, jika Bapak Ibu guru sahabat luar biasa memiliki rekan atau kerabat yang sudah memiliki akun Canva for Education, silakan minta diundang. Ya, mungkin saya praktik Bu ya, supaya lebih mudah. Oke. Bisa Bu? Baik, saya bagi layar dulu. Nah, di bagian Canva ini, kita bisa membuat tim, bisa berkolaborasi dengan siswa, bahkan sesama rekan guru. Misalnya ini Bu ya. Nah, di Canva ini, saya memiliki tim yang bernama SDIT Wahda Islamiyah 01. Nah, ketika ada satu rekan guru saya atau tim saya sudah memiliki akun akun Canva for Education ini, maka seluruh guru yang tidak memilikinya bisa diundang menggunakan gmail.com. Misalnya seperti ini, gmail.com, yahoo.co.id, kemudian gmail.com. Nah,
karena yang membuatnya menggunakan akun Google for Education, ya, sch.id, maka akun ini bisa mengundang rekan-rekan yang lain. Ya, jadi manfaatnya sama. Ketika kita diundang ke dalam kelas Canva for Education, itu sama aplikasinya atau penggunaannya. Kita bisa menggunakannya secara utuh, menggunakan gmail.com. Bisa nanti dikirimkan alamat emailnya, nanti saya undang. Oke, nah itu sahabat luar biasa ya, banyak cara ternyata ya. Oke, bisa gratis ya dengan cara seperti itu. Berbagi ya Pak Andi ya. Iya Bu, betul sekali. Oke, baik Bu Jumi, bisa dimunculkan kembali pertanyaan terakhir? Tadi belum sempat ditanyakan. Oke, ini dari Bu Nurul, petunjukku nih. Apakah Canva bisa membuat atau mengedit video pembelajaran? Saya yakin bisa ya Pak Andi ya. Bisa. Oke, bisa tuh Bu. Apa yang didesain di Canva itu langsung kita presentasikan tanpa mengunduh lagi aplikasi perekam layar. Bisa Bu. Oke, baik. Oke. Nah, bagaimana dari Ibu Regina Wanur, bagaimana cara mendownload aplikasi Canva dengan menggunakan Belajar ID, Pak? Ini katanya nih, tuh Pak Andi nih. Wah, pertanyaan menarik. Langsung tutorial, Bu. Saya. Coba Pak, langsung Pak. Ya, kalau begini langsung tutorial. Oke. Belum muncul, Bu, ya? Coba saya tampilkan dulu. Baik. Nah, Bapak, Ibu Guru, sahabat luar biasa, ketika kita hendak mendaftar Canva for Education, ya, menggunakan akun Belajar ID atau Google for Education yang lain, silakan search di Google dengan kata kunci Canva for Education. Nah, di Canva for Education ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini di bagian paling awal. Nanti diklik. Nah, setelah diklik, ingat jangan memilih yang bagian atas. Karena ketika memilih bagian atas, maka sahabat luar biasa akan diarahkan ke Canva yang versi gratis. Nah, yang dipilih adalah daftar sekarang secara gratis. Di bagian ini ada berwarna ungu. Nah, inilah yang diklik. Daftar sekarang secara gratis. Setelah itu akan muncul tampilan. Coba saya login dulu ya. Oke, saya login dulu. Coba saya ulang dari awal. Canva for Education. Nah, kemudian saya pilih lagi nih. Kemudian daftar. Nah, setelah daftar, nanti kita diarahkan memasukkan akun belajar.id kita. Nah, misalnya ini, andizubair84@gurusdbelajar.id. Nah, diklik. Setelah diklik, nanti diarahkan ke tampilan pengajuan. Ya, sementara proses. Oh, ini juga sementara ini ya. Karena sudah login. Mungkin saya perlihatkan saja tampilannya, Bu, ya. Supaya lebih mudah. Oke. Coba saya login dulu. Mohon maaf Bu, karena ternyata sudah saya gunakan sehingga. Tapi nggak apa-apa Pak Andi, langkah-langkah tadi ini sudah bisa dipahami nih oleh sahabat luar biasa Pak Andi. Oke, mungkin ini Langkah-langkah saya tampilkan. Awal. Oke. Saya tampilkan dulu Bu ya. Oke. Nah, apakah sudah muncul Bu tampilannya? Tapi masih muter-muter nih. Oh, masih proses ya? Masih loading ya. Oke, faktor jaringan. Baik. Oke. Nah, ketika kita ingin mendaftar
akun Canva for Education, pastikan menyiapkan akun belajar.id, SCH.id atau madrasah.id, kemudian scan SK ASN kita jika ASN, atau SK yayasan, atau SK honorer, atau SK pendidik dalam bentuk JPEG. Nah, kemudian masuk ke dalam situs Canva. Nah, tadi sudah diarahkan untuk memilih register. Nah, di bagian register itu akan muncul tampilan seperti ini. Ajukan akun sekarang. Nah, ini yang dipilih. Kalau kita memilih masuk, maka diarahkan ke Canva biasa, gratis. Kalau ajukan akun sekarang itu Canva for Education. Setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, akan diarahkan pada form pengisian data. Nah, bagaimana formnya? Ada nama, ya, nama awal kita, nama akhir, kemudian nama sekolah. Jika ada email sekolah atau website sekolah, silakan dimasukkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kemudian apa posisi kita sebagai guru, berapa jumlah murid kita di sekolah, berapa jumlah murid kita di kelas. Nah, di bagian ini, yang saya berikan tanda kotak, nah inilah intinya, memasukkan akun belajar.id atau SCH.id kita atau madrasah.id. Setelah itu, upload filenya, SK kita yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang pendidik, kemudian centang, dan terakhir adalah disubmit. Nah, selama 2 hari, minimal 2 hari, verifikasi dari Canva untuk akun Canva for Education akan masuk ke email kita. Baik, sahabat luar biasa. Nih, harus dicoba ya. Ini akan mempermudah sahabat luar biasa nanti menggunakan Canva. Karena tidak mesti membayar kalau daftar seperti ini ya, Pak Andi ya. Iya, Bu, gratis. Dan berbagi pahala, Bu. Iya. Kenapa berbagi pahala? Ketika kita sudah punya, kita bisa mengundang rekan guru yang lain. Ya. Iya, betul sekali. Oke. Wah, ini sangat menginspirasi nih Pak Andi, Ibu Tina ya, kreativitas, kerja kerasnya, produktivitasnya ini sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak loh Pak Andi, Ibu Tina ya. Sahabat luar biasa ini pasti merasa senang ya dengan ilmu barunya. Mereka saya yakin menjadi lebih berani menggunakan Canva, membuat board game dan memakai board game ya, Bu Tina ya. Aduh, saya ingin terus diskusi. Sebenarnya ini menarik sekali nih Pak Andi, Bu Tina, tapi waktu ini yang membatasi kita ya. Baik, sebelum kita selesaikan, saya ingin Pak Andi, Bu Tina memberikan tips atau membuatkan closing statement bagi teman-teman sebelum kita berpisah. Silakan, Bu Tina dulu. Kalau dari saya sendiri sih, terus berkreasi dan berinovasi untuk membuat media pembelajaran, fokus pada anak-anak didik kita, Bu. Itu saja, mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita. Terima kasih, Bu. Terus berkreasi ya, jangan bosen ya, dan terus belajar ya, Bu Tina ya. Oke. Pak Andi silahkan tipsnya untuk sahabat luar biasa agar mau mencoba ya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Andi, silahkan. Baik. Apakah saya bisa membagikan layar, Bu? Saya ingin menampilkan sebuah... Oke, belum. Oke. Ya, muncul. Nah, ini kalimat motivasi kepada sahabat luar biasa insan edukasi dimanapun berada. Kunci sukses pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah teknologi dan lingkungan sekitar akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa jika kita menjadi guru pembelajar, senang berkarya, dan berbagi inovasi. Keren. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Andi. Sahabat luar biasa, menarik sekali ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andi dan Bu Tina sangat menginspirasi ya. Kita bisa melihat kerja keras mereka berdua ini ya, luar biasa persiapannya. Saya melihat persiapan Bu Tina dan Pak Andi dalam membuat karyanya ini nggak main-main ya. Tapi ketika dilakukan itu lama-kelamaan menyenangkan ya Bu Tina, Pak Andi ya. Dinikmati, Bu, betul sekali. Dinikmati ya, karena rewarding ya. Iya, terima kasih sekali Pak Andi sudah hadir dengan kami di acara Dari Guru untuk Negeri ya.
sudah berbagi untuk sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Pak Andi, Bu Tina di acara yang lain ya, karena pasti nanti ada yang rindu nih kepada Pak Andi dan Bu Tina ya. Oke, Ya, Bu. terima Ya, kasih Bu. banyak. Sampai berjumpa kembali. Silakan kalau ingin goodbye kepada sahabat luar biasa, silakan Pak Andi, Bu Tina. Sukses selalu buat sahabat luar biasa dimanapun berada. Berkarya dan terus Terus berinovasi. berinovasi ya. Oke, terima kasih.